Sini kami dari kelompok 1, perkenalkan terlebih dulu nama saya Agus Juliansyah dan teman saya ada Aditya Praditama dan yang ketiga ada Mikael. Oke, lanjut ke materi. Materi yang kami bahas ini yaitu dengan judul pendidikan di Indonesia. Nah, latar belakangnya yang pertama itu sistem pendidikan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mencakup pendidikan dasar SD, SMP, menengah, SMA atau SMK sederajat dan perguruan tinggi seperti universitas. Nah, yang kedua itu tingkat partisipasi sekolah. Tingkat partisipasi sekolah ini sekitar 95% anak usia 7 sampai 12 tahun yang masuk sekolah SD atau sekolah dasar. Tetapi angka ini menurun di tingkat SMA sekitar 80% dan perguruan tinggi sekitar 30%. Nah, yang ketiga itu anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan di sini ada sekitar 20% dari APBN dialokasikan untuk pendidikan menurut data 2023. Namun, tantangan seperti kesenjangan regional masih sangat besar. Oke, lanjut ke yang keempat. Fokusnya itu kepada pendidikan yang bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul untuk membangun nasional dengan tantangan global seperti pandemi COVID-19 yang memperburuk akses pada tahun 2019 yang berlalu. Oke, lanjut. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu pendidikan di Indonesia menghadapi berbagai masalah seperti struktural yang menghambat pencapaian tujuan nasional dan peningkatan kualitas SDM dan pengurangan kesenjangan sosial. Yang kedua itu masalah utama meliputi ketidakmerataan akses, kualitas pengajaran yang rendah dan dampak eksternal seperti kemiskinan dan teknologi. Yang ketiga, berdasarkan data PISA 2022, skor rata-rata Indonesia dalam matematika, sains, dan literasi rendah di bawah rata-rata OECD yang menunjukkan perlunya reformasi mendalam. Tuh. Oke, lanjut. Permasalahan nyata yang pertama pada kesenjangan akses pendidikan di Indonesia, yaitu di daerah yang terpencil atau perdesaan banyak anak tidak dapat mengakses sekolah karena jarak, biaya transportasi atau kurangnya infrastruktur, misalnya sekolah rusak atau kekurangan guru, tenaga pendidik, kan. Terus yang kedua itu ada data. Sekitar 2,5 juta anak usia sekolah tidak bersekolah menurut data Kemendikbudristek pada tahun 2023, terutama di Papua dan Nusa Tenggara Timur. Adapun dampak permasalahan yang pertama yaitu kesenjangan akses. Yang kedua itu sosial, meningkatkan angka putus sekolah, kemiskinan menurun, dan kesenjangan sosial ekonomi. Ini masuk. Baik, di sini saya akan menjelaskan dampak permasalahan kesenjangan akses pendidikan. Sosial meningkatkan angka putus sekolah, kemiskinan turun-temurun, dan kesenjangan sosial ekonomi. Ekonomi mengurangi produktivitas tenaga kerja masa depan dengan potensi PDB hilang hingga 1-2% per tahun, estimasi Bank Dunia. Jangka panjang memperburuk indeks pembangunan manusia atau IPM. Indonesia yang saat ini di peringkat 107 dunia atau UNDP 2022. Visual grafik batang menunjukkan perbandingan angka putus sekolah di kota atau desa. Ada juga upaya penyelesaian masalah kesenjangan akses pendidikan. Program pemerintah bantuan operasional sekolah atau BOS untuk biaya pendidikan gratis dan program Indonesia Pintar PIP untuk siswa miskin. Inovasi penggunaan sekolah daring, learning dan transportasi sekolah di daerah terpencil. Kerjasama dengan swasta untuk membangun sekolah, misalnya program CSR perusahaan. Contoh sukses di Jawa Timur, program sekolah satu atap telah meningkatkan akses di desa-desa. Baik,
ada beberapa contoh upaya pemerintah untuk mengatasi kesenjangan akses pendidikan, seperti program pendidikan gratis melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pemerintah menyediakan pendidikan dasar 9 tahun gratis dan wajib. Ini mencakup sekolah negeri atau bantuan operasional sekolah BOS untuk mengurangi beban biaya. Inisiatif inklusi, program seperti pendidikan inklusif untuk anak-anak berkebutuhan khusus, dan kampanye kesetaraan gender seperti melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud yang mendorong partisipasi perempuan di daerah terpencil. Pembangunan infrastruktur, proyek seperti sekolah penggerak dan merdeka belajar untuk meningkatkan kualitas sekolah di daerah terpencil, serta program intensif desa untuk akses digital. Yang keempat, beasiswa dan bantuan sosial. Program Kartu Indonesia Pintar atau KIP untuk siswa miskin dan beasiswa LPDP untuk pendidikan tinggi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Permasalahan nyata kedua, kualitas pendidikan yang rendah. Deskripsi, guru kurang terlatih, kurikulum ketinggalan zaman, dan fasilitas seperti laboratorium atau perpustakaan minim, terutama di sekolah negeri. Data, rata-rata kompetensi guru di bawah standar. Hanya 60% guru memiliki sertifikasi penuh, dengan skor PISA Indonesia stagnan sejak 2015. Dampak permasalahan kedua, ini mencakup pendidikan, siswa kurang siap menghadapi dunia kerja dengan tingkat pengangguran terdidik tinggi, sekitar 7% dari kalangan lulusan SMA. Sosial, meningkatkan kesenjangan kompetensi, diskriminasi gender, dan masalah kesehatan mental akibat stres ujian. Ekonomi, mengurangi daya saing global dengan hilangnya peluang investasi asing di sektor pendidikan dan teknologi. Upaya penyelesaian permasalahan kedua ini yaitu dengan reformasi kurikulum, implementasi kurikulum Merdeka 2021 yang lebih fleksibel dan berbasis proyek dengan fokus pada keterampilan abad ke-21. Pelatihan guru, program guru penggerak dan sertifikasi berkala. Penggunaan teknologi seperti platform digital, misalnya Rumah Belajar Kemendikbudristek. Kolaborasi, kerjasama dengan universitas untuk magang guru dan investasi swasta dalam edtech, misalnya startup seperti Ruang Guru. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, pendidikan Indonesia memiliki potensi besar, tetapi perlu fokus pada akses dan kualitas untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Rekomendasi, tingkatkan anggaran, melibatkan masyarakat sipil, dan adopsi teknologi AI untuk pembelajaran personal. Panggilan aksi, mari bersama-sama mendukung inisiatif pendidikan untuk masa depan yang lebih baik. Baik, sekian, terima kasih.